Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika mengenai topik ukuran penyebaran data, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai jangkauan. Ya, eh, sebelum kita masuk terlalu jauh dari jangkauan ini, kita harus mengetahui dulu bahwa dalam statistika itu ada yang namanya 5 serangkai, ya. 5 serangkai itu apa? Nah, ini dia. Statistik 5 serangkai. Yang harus kita tentukan adalah X1, kemudian XN, kemudian Q1, Q2, dan Q3. Q1, Q2, Q3, Anda sudah paham rumusnya sebelum ini. X1 dan XN ini apa? X1 ini adalah data terkecil dan XN ini adalah data terbesar. Nah, kemudian kita lihat sekarang jangkauan data. Jangkauan adalah selisih dari statistik maksimum dan statistik minimum. Itu adalah jangkauan. Jadi, di sini kita tentukan data terbesar dikurang dengan data terkecil. Oke. Kemudian jangkauan antar kuartil atau hamparan. Ya, jangkauan antar kuartil itu kita namakan dengan hamparan. Nah, di sini jangkauan antar kuartil itu atau hamparan adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Kita kenal sebelum ini kuartil atasnya adalah Q3 dan kuartil bawahnya adalah Q1. Jadi hamparan adalah Q3 dikurang Q1. Ya, sudah dua rumus kita, yaitu data terbesar kurang data terkecil disebut dengan jangkauan. Hamparan adalah kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Nah, sementara ada lagi di sini adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil kita sebut dengan QD, ya, karena kuartil dan D simpangannya, yaitu setengah dari Q3 dikurang Q1. Jadi tinggal menambahkan setengahnya aja lagi dari rumus hamparan. Jadi setengah dikali Q3 dikurang Q1. Nah, untuk lebih paham, coba perhatikan contoh Ustadz yang ini terlebih dahulu. Ya, diketahui bahwa sebuah data ada 27 sampai 68 ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka di sini akan ketahuan bahwa 27 sebagai X1-nya dan 68 sebagai X2-nya, XN-nya. Nah, jadi kalau kita ingin mencari jangkauan adalah data terbesar dikurang dengan data terkecil, 68 dikurang 27. Jadi di sini hasilnya adalah 41 untuk nilai jangkauannya. Sementara untuk jangkauan antar kuartil atau disebut dengan hamparan tadi, yaitu kita ketahui di sini bahwa Q1 kita adalah seperempat N. Jadi data kita hitung data kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Kita klik data keempat 4, sekian, berarti data kelima itu ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 18 itu bagi 4 kan 4, sekian. Jadi kita bulatkan menjadi data kelima antara berarti data kelimanya di sini Q1 yaitu 36. Kemudian 3/4 N-nya itu adalah 44. Jadi ini sebagai kuartil atas dan ini sebagai kuartil bawah. Nah, untuk mencari hamparan kita tinggal mengurangkan antara kuartil atas dengan kuartil bawah yaitu 8. Sedangkan untuk simpangan kuartilnya di sini kita tinggal mengalihkan dengan setengah. Jadi tadi didapatkan hamparannya 4, yaitu dikali dengan setengah yaitu dapat 4. 8 yaitu dikali dengan setengah dapat 4. Jadi seperti itu, cukup mudah ya untuk ini. Berarti begitupun dengan nilai soal-soal ini. Jadi pertama kita urutkan, kemudian kita tentukan kuartil atas atau kuartil bawahnya. Kemudian kalau data terkecil data terbesarnya sudah kelihatan langsung karena kita sudah mengurutkan. Nah, kita tinggal membuatkan jangkauannya 54 dikurang 41 ini ya. 54 ini dikurang dengan 41 ini. Maka didapatkan jangkauannya 13. Nah, kuartil antara hamparannya atau jangkauan antara kuartilnya, kuartil 3-nya di sini antara 50
dan 51, berarti 50 setengah itu ya. Kemudian kuartil bawahnya 45 sampai 46 itu berarti di tengah-tengahnya 45,5. Maka ini kita kurangkan, berarti dapatlah hamparannya 5. Nah, untuk simpangan kuartil kita hanya mengali 5 ini dengan setengah, jadi 2,5. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Cukup mudah, kita hanya menentukan statistik 5 serangkai ya, yaitu data terkecil, data terbesar, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, untuk rumus jangkauan kita hanya perlu menggunakan data terbesar dikurang dengan data terkecil. Sedangkan jangkauan antar kuartil yang disebut juga dengan hamparan yaitu kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Nah, yang terakhir yang harus Anda pahami adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu yaitu setengah dari hamparan atau setengah dikali kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan kerjakan latihan di Edmodo. Salah dan janggal Ustadz mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.